Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 9 yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga meskipun kita belajar secara daring, kita tetap selalu semangat untuk mencari ilmu. Cinta bahasa Indonesia, cinta pula pada negeri ini. Nah, sebelumnya pelajaran yang lalu kita sudah berbicara tentang teks laporan percobaan. Seperti halnya yang sudah kita lalui bersama, bahwasannya teks laporan percobaan itu tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam sebuah percobaan atau eksperimen, dan biasanya sering digunakan dalam pelajaran biologi, IPA di sekolah kita tercinta. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustazah ingin berbagi ilmu untuk memasuki bab kedua, yaitu tentang teks pidato persuasif. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi kan, apa itu teks pidato persuasif? Nah, sebelum Ustazah jelaskan panjang lebar, Ustazah akan memaparkan bahwasannya materi kita dan indikator kita pada kesempatan kali ini yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam sebuah pidato persuasif, yang tentunya nanti kita bisa menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam sebuah pidato persuasif yang disampaikan oleh seseorang. Nah, apa sih tujuan dari belajar teks pidato persuasif? Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kalian diharapkan mampu memahami teks pidato persuasif dan informasi dari teks pidato persuasif tersebut. Nah, anak-anakku yang Ustazah banggakan dan Ustazah cintai, salam kenal dan salam sehat selalu untuk kalian semua. Sebelum Ustazah masuk tentang apa itu teks pidato persuasif, Ustazah ingin menayangkan sebuah video di mana kalian nanti menentukan dari video itu, oh beginilah teks pidato persuasif. Sebelumnya silakan tonton dulu tayangan berikut ini. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha sudah menonton semua kan tayangan yang sudah Ustazah tayangkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari teks pidato persuasif. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana pidato persuasif. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari teks pidato persuasif. Apa sih teks pidato persuasif tersebut? Kemudian jenis dari pidato persuasif itu ada apa saja? Kemudian metode yang digunakan dalam teks pidato persuasif itu apa saja? Nah, anak-anakku memasuki pada pengertian dari teks pidato persuasif.
teks pidato persuasif seperti yang sudah kalian tadi saksikan, bahwasannya teks pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentunya dalam kita berpidato, kita harus memiliki pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ucapkan. Dan tujuannya untuk mengajak para audiens pendengar kita untuk bisa melaksanakan, mengikuti apa yang kita katakan atau isi dari pidato yang kita ucapkan. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku, kita masuk pada jenis-jenis pidato. Pada dasarnya, jenis-jenis pidato itu ada 4. Yang pertama yaitu sambutan. Sering kita mendengar ketika upacara, sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Al-Hidayah Sumeneb. Nah, jadi bentuk sambutan. Kemudian yang kedua, pidato pemerintahan. Biasanya ketika 17 Agustus kita sering mendengar proklamasi atau misalkan pidato yang disampaikan, sambutan yang disampaikan yang menggunakan teks, itu adalah pidato pemerintahan, proklamasi kemerdekaan dan lain sebagainya. Kemudian pidato instansi. Pidato instansi itu adalah pidato yang dilakukan oleh seseorang dari sebuah instansi tertentu. Dan yang terakhir adalah ceramah. Tentu kita sudah tidak asing lagi dong. Apa itu ceramah, Ustazah? Ceramah yang sering kita mendengar, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Ahmad di SMP IT ya. Jadi itu adalah metode, salah satu jenis pidato dengan menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, metode yang digunakan apa saja sih, Ustazah? Metode yang digunakan dalam pidato itu ada 4. Yang pertama itu adalah manuskrip. Apa itu manuskrip, Ustazah? Manuskrip itu adalah berupa naskah. Jadi orang membaca pidato dengan menggunakan naskah. Kemudian metode yang kedua yaitu memoriter. Ingat, memoriter. Apa memoriter? Itu adalah menghafal dengan cara menghafal tanpa memegang teks. Kemudian ada ekstemporar. Apa ekstemporar, Ustazah? Ekstemporar itu dengan menggunakan catatan kecil. Khawatir, takut lupa, membawa catatan kecil. Kemudian yang terakhir adalah impromptu. Apa impromptu itu, Ustazah? Pidato dadakan. Biasanya tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba langsung dipanggil untuk memberikan pidato atau sambutan. Nah, dari pemahaman kalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan tulis di komentar di bawah ini. Nah, anak-anakku, semua pertanyaan di komentar pasti akan Ustazah jawab. Nah, satu yang menanyakan yang Ustazah catat yaitu, Ustazah, bagaimana cara agar kita berpidatonya itu bisa menarik? Nah, pidato akan menarik apabila seseorang itu memperhatikan yang pertama, vokal yang jelas dan lantang. Jadi kita akan didengar oleh orang lain secara menarik apabila vokal atau suara kita lantang. Kemudian yang kedua, intonasi yang tepat. Jadi ada nada, ada tempo, ada jeda. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, memainkan ekspresi. Jadi ada roman, kontak mata, kemudian gestur. Jadi itu juga diperhatikan. Itulah bagaimana cara kita berpidato agar bisa menarik perhatian dari orang lain. Nah, anak-anakku tercinta, dari pengertian jenis metode dalam teks pidato persuasif tentunya sudah paham semua, bukan? Nah, jika paham, kita masuk pada rentetan yang kedua, yaitu bagaimana Ustazah untuk mendapatkan informasi dalam teks pidato persuasif. Nah, yang jelas, yang pertama kita harus tahu tujuan dari pidato persuasif itu apa sih, Ustazah? Jadi tujuan dari pidato persuasif itu ada 4. Jadi yang pertama, tujuan dari berpidato itu memberikan informasi kepada pendengar. Jadi yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang terakhir, menggerakkan pendengar. Itulah tujuan kita melakukan pidato persuasif. Kemudian selanjutnya, Ustazah, bagaimana sih langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam pidato persuasif? Nah, langkah-langkahnya itu ada 3 sayang. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kemudian langkah yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Dan langkah yang terakhir, menyimpulkan
pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Sampai di sini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang ada yang bertanya, silakan di buku catatannya ditulis. Yang pertama, tuliskan pengertian dari teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, sebutkan jenis-jenis dari pidato persuasif. Dan yang ketiga, metode apa yang bisa digunakan untuk berpidato persuasif. Selanjutnya, tujuan dari pidato persuasif itu apa? Dan yang terakhir, silakan kalian tulis langkah-langkah untuk memahami isi dari pidato persuasif. Oke, anak-anakku tercinta, tidak terasa waktu sudah saatnya kita untuk berpisah dalam pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa pesan Ustazah, selalu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, hindari kerumunan, dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya dengan channel yang sama. Jangan lupa semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.